Pada tahun 33 Hijriah, di antara penduduk Kufah yang tersohor adalah Al-Aitsar An-Nahawi, Kumail bin Ziyad, Amr bin Al-Hamik Al-Huzai, dan Soso'ah bin Souhan, di hadapan golongan kedua dan pemuka masyarakat. Mereka mencela Utsman bin Affan dan kebijakan-kebijakan sistem pemerintahannya. Mereka juga mencela gubernur Kufah dengan anggapan bahwa tindakan mereka tersebut merupakan amar makruf nahi munkar. Oleh karena itulah mereka diusir oleh Utsman bin Affan ke Syam. Di Syam inilah mereka menulis surat kepada orang-orang yang sepaham dengan mereka, baik yang berada di Basrah, Mesir, maupun Kufah. Akibat dari perbuatan mereka ini, Said bin Al-As, gubernur Kufah diusir oleh penduduknya. Kemudian mereka menunjuk Abu Musa al-Asy'ari sebagai gubernur, yang kemudian disetujui oleh Utsman bin Affan. Pada musim Haji 35 Hijriah, datang utusan dari penduduk Kufah, Basrah dan Mesir. Mereka menuntut beberapa hal dari Utsman, semuanya berkisar tentang harta. Yang semacam ini juga pernah mereka lakukan terhadap Umar, namun Umar menolaknya. Bukti yang memperkuat bahwa tidak lain permintaan mereka kecuali harta, yaitu atsar yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari Ibnu Umar. Ia berkata, telah datang kepadaku seorang Ansar yang kelihatannya dia termasuk orang yang banyak ibadahnya, penghafal Al-Quran pada zaman Utsman. Kemudian ia berkata kepadaku, dengan perkataan yang panjang lebar, yang intinya mengajakku untuk mencela Utsman. Maka setelah ia selesai berbicara, aku katakan, sesungguhnya kami, para sahabat semasa Rasulullah masih hidup selalu mengatakan, orang yang paling utama dari umat Rasulullah setelah beliau adalah Abu Bakar, lalu Umar, kemudian Utsman. Demi Allah, kami tidak mengetahui kalau Utsman membunuh tanpa alasan, yang dibenarkan atau melakukan dosa besar sedikit pun, akan tetapi permasalahannya berpusat mengenai harta. Apabila Utsman memberikannya kepada kalian, harta yang dituntut, maka kalian ridha kepadanya, dan apabila dia memberikannya kepada kerabatnya, maka kalian membencinya. Sesungguhnya kalian seperti orang-orang Persia dan Romawi, yang tidak mempunyai pemimpin kecuali mereka bunuh. Pada tahun 35 Hijriah, juga datang utusan dari Mesir yang mendebat Utsman tentang ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan masalah pengelolaan harta pada sistem pemerintahannya. Ayat demi ayat diperdebatkan, namun Utsman selalu memenangkannya. Setelah mereka dikalahkan oleh Utsman bin Affan dalam perdebatan ini, maka Utsman mengambil janji dari mereka untuk tidak memecah belah persatuan kaum muslimin, dan tidak memisahkan diri dari jamaah. Selanjutnya Utsman berkata kepada mereka, apa yang kalian inginkan? Mereka pun menjelaskan tujuan mereka yang sebenarnya. Mereka mengatakan, kami menginginkan agar penduduk Madinah jangan ada yang menerima harta ini kecuali orang-orang yang telah ikut dalam peperangan, dan para sahabat Rasulullah saja. Akhirnya Utsman menyetujui permintaan ini dengan maksud untuk meredam api fitnah. Kemudian bersama Utsman mereka pergi ke Madinah. Lalu Utsman berkhutbah di atas mimbar dan mengumumkan perubahan kebijakan pemerintahan dalam pembagian harta. Inti dari khutbahnya yaitu, tidak ada yang berhak atas harta Baitul Mal, kecuali orang-orang yang telah ditetapkan untuk mendapatkan bagian, karena ikut serta dalam peperangan yang lalu, orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran yang mendapat bagian ganimah, dan orang-orang tertentu yang telah ditetapkan pemerintah. Namun perjanjian damai ini sangat dibenci oleh orang-orang yang masih memendam makar terhadap Utsman. Pemberontakan terhadap kekhalifahan Utsman bin Affan ini, bermula ketika Utsman memangku kekhilafahan selama 12 tahun, 6 tahun pertama tidak ada seorang pun yang memprotes kepemimpinannya. Akan tetapi pada 6 tahun terakhir mulai muncul protes dari orang-orang, yaitu setelah ia mulai lamban dalam menangani perkara-perkara orang Quraisy, padahal sebelumnya ia bersikap lunak dan menyambung silaturahmi kepada mereka, setelah sebelumnya Umar bin Al-Khattab berlaku sangat keras dan tegas kepada mereka. Dalam 6 tahun terakhir masa pemerintahannya ini, Utsman bin Affan lebih banyak mengangkat kerabat-kerabatnya. Ia juga memberikan kekuasaan 1/5 wilayah Afrika kepada Marwan. Ia juga memberikan harta kepada kerabat-kerabatnya dari Baitul Mal. Ia menafsirkan ini sebagai jalinan tali silaturahmi. Said bin Musayyab berkata, tatkala Utsman memerintah,
ada sebagian sahabat yang tidak suka dengan pemerintahannya, sebab Utsman lebih condong kepada kaumnya. Khalifah Utsman bin Affan memangku kekhilafahan selama 12 tahun, yang ia angkat sebagai pejabat-pejabat pemerintahannya kebanyakan berasal dari Bani Umayyah, yang tidak pernah hidup bersama Rasulullah. Orang-orang yang menjadi pejabat itu tidak disenangi oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Utsman dicela oleh para sahabat akibat tindakan pengangkatan mereka, namun ia tidak memecat mereka. Itu terjadi pada tahun 35 Hijriah. Tatkala datang 6 tahun terakhir, Utsman lebih mengutamakan saudara-saudara sepupunya. Banyak di antara mereka yang diangkat menjadi pejabat, juga dari orang-orang yang dekat dengan mereka. Dia memerintahkan kepada mereka untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala. Ia mengangkat Abdullah bin Abi Sarah untuk menjadi gubernur Mesir. Dia menjabat selama 2 tahun, orang-orang Mesir mengadukan persoalan-persoalan yang terjadi, dan mereka merasa dizalimi olehnya. Sebelum itu juga telah terjadi percekcokan antara Utsman dan Abdullah bin Mas'ud, Abu Dzar al-Ghifari, dan Ammar bin Yasir. Oleh sebab itulah, ada semacam bara yang menggumpal di kalangan Bani Huzail dan Bani Zuhroh terhadap Utsman, atas perlakuannya terhadap Ibnu Mas'ud. Bani Ghifar dan sekutu-sekutunya juga memendam dendam. Bani Makhzum juga merasa tercekik melihat apa yang dilakukan oleh Utsman terhadap Ammar bin Yasir. Orang-orang Mesir datang kepada Utsman bin Affan mengadukan tingkah buruk yang dilakukan oleh Abdullah bin Abi Sarah. Utsman kemudian menulis surat kepada Abdullah bin Abi Sarah, dan dia memperingatkannya dengan peringatan yang sangat keras, namun ia tidak mau menerima apa yang diperingatkan oleh Utsman. Dia bahkan memukul orang-orang Mesir yang diutus oleh Utsman bin Affan dan membunuhnya. Setelah peristiwa itu terjadi, sekitar 700-an orang-orang Mesir datang ke Madinah. Mereka memasuki Masjid Nabawi dan mengadukan kepada para sahabat di waktu-waktu salat terhadap perlakuan jahat Abdullah bin Abi Sarah. Lalu Talha bin Ubaidillah berdiri dan mengucapkan perkataan yang sangat kasar kepada Utsman bin Affan. Aisyah juga mengirimkan surat protes kepada Utsman bin Affan. Sahabat Rasulullah datang kepadamu dan memintamu untuk memecat orang itu. Namun kamu tidak mau memecatnya, padahal salah seorang di antara mereka telah dibunuh oleh pejabat yang kamu angkat, maka berlaku adillah kamu kepada orang-orangmu. Ali bin Abi Thalib juga menemuinya dan mengatakan hal yang serupa. Kemudian Utsman bin Affan mengangkat Muhammad bin Abu Bakar sebagai gubernur, sesuai permintaan para sahabat dan menulis keputusannya tersebut. Setelah itu Muhammad bin Abu Bakar dan orang-orangnya bertolak menuju Mesir. 3 hari melakukan perjalanan, Muhammad bin Abu Bakar dikejutkan dengan adanya pelayan hitam yang menunggang unta, dan memecutinya dengan lecutan yang keras seakan-akan ia sedang amat sangat terburu-buru. Lalu sahabat-sahabat Muhammad bin Abu Bakar menanyainya perihal hal tersebut. Pelayan itu berkata, "Saya adalah pelayan Amirul Mukminin. Saya diperintahkan untuk menemui gubernur Mesir." Salah seorang sahabat Muhammad bin Abu Bakar berkata, "Bukankah gubernur Mesir itu ada di sini?" Pelayan itu menjawab, "Bukan dia yang kumaksud." Setelah pelayan tersebut dibawa menemui Muhammad bin Abu Bakar, Muhammad bin Abu Bakar bertanya, "Siapa engkau wahai pelayan?" Pelayan itu menjawab, "Saya adalah pelayan Amirul Mukminin." Namun ia juga menjawab, "Saya ini adalah pelayan Marwan bin Hakam." Setelah beberapa saat diinterogasi, Muhammad bin Abu Bakar memerintahkan untuk memeriksa pelayan tersebut. Mereka menemukan surat yang dibawa oleh pelayan yang mengatasnamakan atas perintah Utsman bin Affan tersebut. Tulisan itu berbunyi, "Jika Muhammad bin Abu Bakar datang kepadamu, dan Fulan, juga Fulan, maka bunuhlah mereka dan batalkan isi surat yang ia bawa, dan tetaplah kamu bertugas pada jabatanmu sekarang hingga datang perintahku. Penjarakan orang-orang yang datang kepadaku, yang mengatakan bahwa dia dizolimi olehmu, hingga aku perintahkan hal lain untukmu, insya Allah." Setelah membaca surat tersebut, mereka sangat kaget. Mereka bingung dan akhirnya kembali menuju Madinah dan mereka menandai surat tersebut dengan tanda tangan beberapa orang dari mereka. Setelah mereka tiba di Madinah, mereka mengumpulkan Talha, Zubair, Ali, Sa'ad, dan beberapa sahabat Rasulullah yang lain,
lalu mereka membuka surat tersebut dan mereka ceritakan perihal pelayan berkulit hitam yang mereka temui. Isi surat tersebut membuat tidak seorang pun yang ada di Madinah, kecuali pasti membenci Utsman bin Affan. Peristiwa ini juga menambah kemarahan orang-orang yang mendukung Abdullah bin Mas'ud, Abu Dzar al-Ghifari dan Ammar bin Yasir. Akhirnya pada tahun 35 Hijriah mereka mengepung rumah Utsman bin Affan. Muhammad bin Abu Bakar juga berhasil mendapatkan dukungan dari Bani Taim dan yang lainnya. Melihat peristiwa ini, Ali segera mengutus seseorang untuk menemui Talha, Sa'ad, dan Ammar, serta beberapa sahabat Rasulullah yang lain dari kalangan ahli Badar. Ali kemudian menemui Utsman beserta dengan surat dan pelayan berkulit hitam tersebut. Ali berkata, "Apakah ini pelayanmu?" Utsman menjawab, "Ya, lalu apakah ini untamu?" Tanya Ali. "Ya," jawab Utsman, "apakah engkau yang menulis surat ini?" Tanya Ali. "Tidak," jawab Utsman, "dia bersumpah bahwa dia tidak menulis dan tidak menyuruh seseorang pun untuk menulis surat tersebut. Dia sama sekali tidak tahu menahu soal surat dan isi surat tersebut. Apakah ini stempelmu?" Tanya Ali kembali. "Iya," jawab Utsman. "Lalu bagaimana mungkin pelayanmu keluar dengan untamu, dan surat yang ada stempelmu namun kamu tidak mengetahuinya?" Utsman bersumpah dengan nama Allah, bahwa ia tidak pernah menulis surat itu, tidak pula menyuruh seorang pun untuk menuliskannya, ia juga tidak pernah menyuruh pelayannya untuk pergi ke Mesir. Para sahabat mengenal bahwa tulisan itu adalah tulisan Marwan, lalu mereka meminta agar Utsman menyerahkan Marwan kepada mereka, namun Utsman menolak, padahal waktu itu Marwan berada di dalam rumah. Lalu sahabat Muhammad bin Abu Bakar keluar dari ruangan dengan kemarahan yang memuncak. Mereka yakin bahwa Utsman tidak mungkin akan berbohong dan bersumpah palsu. Utsman tidak mau menyerahkan Marwan, karena khawatir kalau Marwan akan dibunuh. Sementara itu, para sahabat tidak mau beranjak dari rumahnya masing-masing, sedangkan pengikut Muhammad bin Abu Bakar mengepung rumah Utsman, dan tidak memberinya air. Lalu Utsman meminta pada mereka agar memintakan air untuknya kepada Ali. Ali lalu mengirimkan untuknya 3 gentong penuh air, tapi hampir saja air itu tidak sampai kepadanya, bahkan beberapa orang dari Bani Hashim dan Bani Umayyah terluka hanya untuk menyampaikan air itu kepada Utsman. Kabar keinginan orang-orang untuk membunuh Utsman sampai ke telinga Ali. Ali segera menyuruh Hasan dan Husain dengan pedang mereka untuk berjaga di depan pintu Utsman agar tidak seorang pun dapat menyentuhnya. Ia mengatakan, "Yang kami inginkan adalah Marwan, sedangkan pembunuhan Utsman sama sekali tidak kami inginkan." Zubair, Talha, dan beberapa sahabat juga mengutus anak-anak mereka untuk mencegah orang-orang masuk ke rumah Utsman, dan meminta agar Marwan diserahkan kepada mereka. Tatkala orang-orang melihat hal tersebut, mereka malah melempar pintu rumah Utsman dengan anak panah, sehingga membuat Al-Hasan bersimbah darah. Marwan yang berada di dalam rumah juga terkena 1 anak panah, begitu juga Muhammad bin Talha dan Konbar, mantan budak Ali. Terlukanya Al-Hasan dan Al-Husain membuat Muhammad bin Abu Bakar merasa khawatir akan munculnya kemarahan Bani Hashim, hingga akan menimbulkan huru-hara besar. Maka ia membawa 2 orang dan mengajaknya memasuki rumah Utsman untuk membunuhnya. Mereka memanjat pagar rumah Utsman bin Affan dari salah satu rumah orang Ansar, hingga mereka bisa masuk ke dalam ruangan Utsman bin Affan. Muhammad bin Abu Bakar masuk ke ruangan itu lebih dahulu, sedangkan waktu itu Utsman sedang bersama dengan istrinya. Ia lalu memegang jenggot Utsman. Utsman berkata, "Demi Allah, andai kata ayahmu melihat apa yang engkau lakukan kepadaku, niscaya dia akan sangat tidak senang dengan sikap yang kau lakukan padaku." Setelah mendengar apa yang diucapkan oleh Utsman ini, Muhammad bin Abu Bakar segera menarik tangannya, tapi setelah itu masuklah 2 orang yang lain dan langsung membunuhnya lalu melarikan diri. Istri Utsman bin Affan yang melihat hal itu segera berteriak bahwa Khalifah Utsman bin Affan telah terbunuh. Semua orang yang ada di tempat itu pun segera masuk. Mereka mendapati bahwa Khalifah Utsman bin Affan telah disembelih. Begitu kabar terbunuhnya Utsman itu sampai kepada Ali, Talha, Zubair, dan Sa'ad, mereka seakan tidak percaya mendengar kabar tersebut. Mereka segera masuk ke ruangan Utsman bin Affan dan mendapatinya telah dibunuh dengan sadis.
Ali lalu mendatangi kedua anaknya dan menanyainya, bagaimana Amirul Mukminin dapat terbunuh, padahal kalian berdua berjaga di depan pintu. Dia menamparkan Al-Hasan dan memukul dada Al-Husain, dia juga mencela Muhammad bin Talah dan Abdullah bin Zubair. Begitu Ali pulang, orang-orang segera mengejarnya dan menyatakan akan membayatnya. Namun Ali menolaknya dan mengatakan bahwa itu adalah hak ahli Badar dan bukan hak mereka. Sejak terbunuhnya Utsman, tidak ada seorang pun yang tidak datang untuk mendatangi Ali, dan memintanya menjadi khalifah. Sedangkan Marwan dan anaknya melarikan diri. Setelah Ali dibayat, Ali mendatangi istri Utsman bin Affan dan berkata kepadanya, siapa yang membunuh Utsman? Ia berkata, saya tidak tahu, ada dua orang yang masuk dan saya tidak tahu siapa mereka, tapi bersama mereka Muhammad bin Abu Bakar. Ia menceritakan apa yang dilakukan oleh Muhammad bin Abu Bakar, lalu Ali memanggil Muhammad bin Abu Bakar dan menanyainya tentang apa yang diceritakan oleh istri Utsman bin Affan. Muhammad bin Abu Bakar mengatakan bahwa memang benar apa yang diceritakan oleh istri Utsman, namun ia tidak jadi membunuh Utsman lantaran ia diingatkan oleh Utsman akan ayahnya. Dia berkata, aku tidak membunuhnya dan tidak pula menyentuhnya. Lalu istri Utsman menimpali, dia benar, tapi dialah yang memasukkan dua orang itu ke dalam rumah. Ibnu Asyakir meriwayatkan dari Kinanah serta yang lain, mereka berkata, seorang penduduk Mesir dengan warna kulit sawo matang, yang disebut dengan Himar, telah membunuh Utsman. Adapun sebab mengapa khalifah tidak melakukan perlawanan ialah sebagaimana yang ia katakan, adapun jika saya keluar dan memerangi mereka, maka saya akan menjadi orang yang pertama kali mengingkari apa yang diucapkan oleh Rasulullah dengan jalan menumpahkan darah. Adapun jika saya melarikan diri ke Makkah, maka sesungguhnya saya mendengar Rasulullah bersabda, jika ada seorang Quraisy yang mulhid ingkar kepada Allah di Mekah, maka kepadanya akan ditimpakan separuh dari siksaan dunia, maka itu tidak mungkin untuk saya. Sedangkan jika saya pergi ke Syam, maka ketahuilah bahwa saya tidak akan pernah meninggalkan tempat saya hijrah, dan tempat Rasulullah menetap sekarang. Musuh-musuh Allah yang melakukan konspirasi, membunuh Utsman dengan mengambil kesempatan saat sepinya Madinah karena musim haji. Di sisi lain tidak seorang pun dari sahabat yang menyangka bahwa Khawarij dalam hasutan Abdullah bin Sabah berani membunuh Utsman bin Affan. Beberapa sahabat juga telah berusaha melindungi Utsman bin Affan, begitu pula dengan anak-anak mereka. Namun saat situasi genting, Utsman bin Affan justru keluar menuju mereka agar tidak turut campur, guna mencegah tertumpahnya darah kaum muslimin. Selain itu, beliau pun telah mengetahui bahwa beliau akan menemui syahidnya dalam keadaan aniaya, sebagaimana dikabarkan Rasulullah. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Abdullah bin Zubair berkata, aku berkata kepada Utsman pada hari peristiwa itu, keluarlah dan perangilah mereka, sesungguhnya engkau bersama orang-orang yang dimenangkan Allah walaupun jumlahnya sedikit, dan demi Allah, memerangi mereka itu adalah halal. Ia Utsman menjawab, jangan. Sedang, saat menjawab Mughirah bin Syu'bah, Utsman berkata, jika aku keluar untuk memerangi mereka, sekali-sekali tidak akan kulakukan, karena aku tidak mau menjadi orang pertama pengganti Rasulullah menumpahkan darah umat Islam. Ibnu Asakir meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwa Ali menyampaikan kepada Utsman, bersamaku ada 500 pasukan bersenjata, izinkanlah aku untuk menghalau mereka agar engkau tidak terbunuh. Tetapi Utsman menjawab, Allah membalas kebaikanmu. Saya tidak menginginkan darah tertumpah karena aku. Dari Abu Hurairah dia berkata, Utsman bin Affan pernah mengurung diri di dalam rumahnya selama 40 malam. Lalu dia berkata padaku, bangunkan aku malam ini pada waktu sahur. Maka aku datang ke rumahnya pada waktu sahur, lalu kukatakan, sahur wahai Amirul Mukminin, semoga Allah merahmatimu. Maka Utsman bangun sambil mengusap keningnya dan berkata, Subhanallah wahai Abu Hurairah, rupanya engkau telah memotong mimpiku. Dalam mimpiku tadi aku bertemu Nabi, yang berkata kepadaku, besok engkau akan makan bersama kami. Pada hari itu pula Utsman terbunuh. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad.
Diriwayatkan oleh Imam Ahmad pula dengan isnad Hasan dari Utsman berkata, "Aku bertemu Rasul dalam tidurku semalam dan aku melihat Abu Bakar dan Umar. Mereka berkata kepadaku, 'Bersabarlah. Karena kamu akan berbuka bersama kami nanti.' Kemudian Rasul mengambil mushaf Al-Quran dan membukanya di depan Utsman. Lalu ia terbunuh di saat membaca Al-Quran. Tapi walaupun begitu, Utsman bin Affan tidak hanya diam saja dalam menghadapi pengepungan, sebelum keadaan semakin genting, ia bahkan menampakkan dirinya dan berbicara kepada manusia, mengingatkan tentang berbagai keutamaan dirinya yang telah diberitakan oleh Rasulullah, hingga bermunculanlah orang yang menyaksikan akan kebenaran hal tersebut. Namun hal tersebut tidak berpengaruh sama sekali terhadap golongan kedua, Khawarij, dan semisalnya. Seorang tokoh Yahudi yang mendengki terhadap Islam, dan berpura-pura masuk Islam bernama Abdullah bin Saba, beserta sabayahnya Sabaisme, sangat memainkan peran timbulnya fitnah di masa-masa akhir kekhilafahan Utsman. Provokator-provokator ini berhasil pula memfitnah Utsman dengan fitnah-fitnah keji, dan berhasil pula menghasut orang-orang berwatak keras yang belum mantap imannya, minim ilmu, fanatik terhadap suatu pendapat, serta berlebih-lebihan ekstrim dalam beragama, yaitu orang-orang Khawarij, untuk melakukan makar dan konspirasi kepada seorang sahabat utama yang telah dijamin surga. Hal ini didukung oleh perubahan sosial di masyarakat Islam, ketika itu dengan adanya orang-orang yang masuk Islam saat perluasan wilayah, namun tidak seiring dengan pemahaman yang benar tentang Islam itu sendiri kepada mereka.